warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Official Lagi Tumbuhan. Di sini kami akan menayangkan sebuah video tentang pengaruh zat etilen pada tumbuhan pisang. Sebelumnya, izin perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Gina Husniawati Sabitri, NPM 8. Saya Ida Fitriawati dengan NPM 12. Saya Syifa Kamila Fauzia dengan NPM 44. Saya Siti Nuraina Aulia dengan NPM 23. Saya Syifa Putri Mulyadi dengan NPM 47. Saya Sini Masela dengan NPM 35. Oke guys, stay tune. Dadah! Jadi teman-teman, pada kali ini kita akan menyiapkan pisang dengan dipotong, tapi jangan sampai kepotong dagingnya. Jadi kita potongnya itu dari batangnya itu biar terjaga. Nah, ini kita potong 2 pisang dari beberapa pisang. Nah, ini kita udah potong, potongnya seperti itu. Jadi dagingnya itu nggak keikut potong ya teman-teman. Jadi teman-teman, setelah dipotong kita tuh menyiapkan alat dan bahan buat selanjutnya. Di situ ada lap entah lap bekas atau koran. Pada kali ini kita pakai lap bekas. Nah, ini kita dihitung dulu nih taburannya buat taruh di lap itu sesuai dan dengan aturan. Nah, kalau jika kelebihan kita kurangin, jika kekurangan kita tambahin. Nah, setelah itu kita taburin pada lap tersebut dengan secara merata dan tertata rapi. Jadi jangan tersebar kemana-mana, pokoknya tertata rapi ya teman-teman. Nah, selanjutnya teman kelompok kita menaruhkan itu dilipat, terus pisangnya ditaruh, dimasukkan ke kardus. Nah, di kardus ini jangan sampai ada masukan cahaya, jadi harus tertutup rapi dan rapat sehingga kita akan melakbanin. Nah, ini kita dilakbanin dibantu sama Kang Iqmal supaya cahaya matahari atau angin supaya tidak masuk dan tidak menghalangi pada perubahan pada zat etilen tersebut. Ini harus tutupnya dengan rapat ya, jadi bolak-balik dilakbannya. Nah, ini dites dulu apakah sudah rapat, apakah sudah terjaga. Jadi jangan sampai si lakbannya tersebut terbuka. Jadi pokoknya harus rapat. Nah, ini kita dilakbaninnya benar-benar sampai rapat banget ya. Jadi sampai 2 atau 3 kali disolaksi atau dilakban. Nah, itu kita diinformasikan jika nanti 2 hari ke depannya dibuka lagi, nanti disolasikan kembali biar si angin atau cahaya itu tidak menghalangi pada perubahan zat etilen tersebut. 2 hari kemudian. Oh iya teman-teman, kali ini kita itu di video ini adalah 2 kali yang terakhir, bukan 2 kali yang pertama, tapi di 2 kali terakhir yang benar-benar grand finalnya, titik terakhir bagaimana sih si perubahannya pada si pisang ini, ada zat etilen. Jadi pada perubahan pada kali ini ternyata pisangnya berhasil ya teman-teman, coba kita lihat. Nah, dibuka ternyata berhasil mateng. Nah, tapi sayangnya ini itu batangnya sama itu kulitnya tuh copot. Ini sepertinya terlalu matang ya teman-teman. Hai teman-teman semuanya, kali ini saya Cindy Marcella akan menjelaskan atau memaparkan tujuan dari praktikum pengatur tumbuhan zat etilen pada buah pisang dengan bubuk karbit, dan sedikit ada pendahuluan tambahan. Jadi teman-teman, pada praktikum mengenai zat pengatur tumbuh etilen pada buah pisang ini dengan menggunakan bubuk karbit merupakan bagian dari studi di fisiologi tumbuhan, khususnya dalam memahami proses pematangan buah pada pisang. Zat etilen ini adalah hormon tumbuhan, memainkan peran penting dalam berbagai aspek pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman, termasuk pematangan buah. Dan pada bubuk karbit ini yang tadi teman-teman
ketahui, yaitu memiliki kalsium atau karbida adalah senyawa kimia yang mengenai ketika bereaksi dengan air menghasilkan zat astelitina yang kemudian diubah menjadi etilen oleh enzim di dalam buah. Pada praktikum ini kita mengamati, mengenai dan memahami efek zat etilen ini pada perubahan dari bubuk karbit pada pematangan buah pisang. Nah, pada tujuannya pada praktikum kali ini yaitu memahami mekanisme produksi zat etilen dari bubuk karbit. Nah, lalu kita mengamati apa sih peran pentingnya zat etilen dan proses pematangan pada buah pisang. Selanjutnya ada menentukan efektivitas bubuk karbit ini sebagai pemicu pematangan pada buah pisang. Terus ada menganalisis dampak dari praktik seni pematangan penggunaan produk pada karbit pada buah pisang. Setelah itu kita meningkatkan pemahaman tentang fisiologi buah dan pengatur tumbuhan. Halo, kali ini saya akan menjelaskan analisis dari pada praktikum kali ini. Nah, kita kan tadi sudah melihat pada hasil terakhir kalinya yang pada dua hari yang terakhir, yaitu si pisang ini terlalu matang berlebihan sehingga si batang ini putus pada kulitnya, kan tadi sudah kita lihat. Nah, ini kami sekelompok menganalisis pada praktikum kali ini bahwasannya dalam proses pematangan buah pisang ini merupakan reaksi dari hasil gas astelina yang kemudian diubah menjadi etilen oleh enzim dalam buah. Enzim etilen adalah hormon tumbuhan yang memicu dan mengatur proses pematangan pada buah pisang kali ini. Namun seringkali penggunaan bubuk karbit ini menyebabkan si buah ini bermatang atau kematangan itu berlebihan, tidak cukup, jadi kayak berlebihan gitu kematangannya pada buah pisang ini jadinya. Nah, produksi etilen ini yaitu mungkin pada penuangan yang sebelum kita gulung itu, yang kita lipat itu dengan rapi, penuangannya secara berlebihan bubuk karbitnya sehingga menghasilkan gas astelina yang dalam kondisi tertentu dapat mengakibatkan produksi etilen yang secara berlebihan, sehingga etilen yang berlebihan ini akan mempercepat proses pematangan buah yang sangat drastis. Jadi sangat berlebihan sehingga peningkatan kadar etilennya mempercepat semua proses biokimia yang pada dalam buah tersebut sehingga terkait dengan pematangan, seperti peningkatan aktivitas enzim pektinase yang melunakkan dinding selnya tuh, peningkatan respirasi dan perubahan warna kulit. Kan warna kulitnya terlalu matang tuh pada pisangnya. Terus sehingga penggunaan bubuk karbit ini dalam jumlah yang tidak terkontrol, yang tidak sesuai dengan gram, mungkin berlebihan pada saat itu, dapat menghasilkan konsentrasi etilen yang sangat tinggi sekali teman-teman jadinya dalam lingkungan pada buah tersebut, menyebabkan kematangannya sangat berlebihan dan tidak pas. Jadi begitu teman-teman. Jadi pada penggunaan bubuk karbit ini sebagai sumber etilen utama ya untuk mematangkan buah pisang tersebut dapat menyebabkan kematangan yang berlebihan karena produksi etilen yang berlebihan ini dari astelina yang menghasilkan oleh karbit. Lalu konsentrasi etilen yang sangat tinggi mempercepat semua proses pematangan biokimia secara cepat, sehingga penggunaannya itu harus menggunakan jumlah bubuk karbit yang digunakan untuk menghindari kadar kematangan yang berlebihan dan memastikan si buah tersebut kualitasnya yang secara optimal. Begitu teman-teman dari analisis kelompok kami.